Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran pada kali ini. Dan kepada siswa-siswi semuanya, mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu pengetahuan di masa COVID-19 ini. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita pada kali ini, yakni tentang berani hidup jujur. Baiklah, kita akan membahas pertama sekali tentang definisi jujur. Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak berlaku curang dalam segala aturan yang berlaku. Jujur adalah sikap positif yang harus dimiliki setiap orang, atau dengan arti yang lainnya, sifat dari manusia yang timbul dari hati dan keluar apa adanya, tanpa adanya kesalahan yang mendorongkan perbuatan yang tidak sia-sia. Jadi itu adalah definisi jujur. Kemudian sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Jadi dalam surah Al-Ahzab ini dikatakan Allah SWT memerintahkan kepada kita sebagai umat manusia untuk berlaku jujur. Yakni dalam perkataan, katakan apa yang sebenarnya. Jangan menambah-nambah, jangan mengurangi. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu, jadi katakanlah tanpa adanya kata-kata yang dilindungi. Lawan dari jujur adalah dusta, yaitu mengatakan atau melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Jadi jujur itu adalah merupakan ruh agama. Barang siapa yang berbuat jujur, ia akan memperoleh kebaikan dan sedang menuju jalan ke surga. Jadi kita diperintah Allah SWT itu bersifat jujur. Bagi manusia yang jujur, yaitu akan dinilai oleh Allah SWT itu dan diberi berupa kebaikan, yang mana balasan dari kebaikan itu adalah surga Allah SWT nanti di akhirat. Kata jujur sekarang ini seolah-olah menjadi barang langka, bahkan hampir sirna. Seperti di setiap sudut kehidupan selalu saja tampak perilaku ketidakjujuran. Jadi orang banyak mengatakan jujur itu payah.
berkata jujur itu sangat sulit. Sudah banyak hilang pada saat sekarang ini. Namun pada hakikatnya jujur itulah yang paling mudah. Contoh perbuatan jujur tidak jujur pertama sekali adalah pada siswa-siswi kami, yaitu saat di sekolah. Yang pertama, banyaknya siswa melakukan kebohongan. Jadi siswa itu banyak melakukan kebohongan. Seperti apabila siswa terlambat datang ke sekolah, saat ditanya oleh guru, ada-ada saja alasannya. Setiap kali ditanya, tetap mengemukakan alasan-alasan tertentu. Dan siswa tersebut tidak mau jujur dalam menjawab sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh guru kepadanya. Kemudian banyaknya kecurangan mengerjakan soal di sekolah. Contohnya pada saat melaksanakan latihan, banyak siswa itu mencontek hasil dari pekerjaan temannya, baik itu di latihan harian, baik itu ulangan mid semester, dan bahkan ujian semester. Banyak siswa itu melakukan kecurangan. Jadi siswa banyak tidak jujur. Itulah yang menyebabkan perilaku tercela. Jadi jujur itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menganggap jujur itu sudah sulit. Jadi jujur itulah yang paling mudah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang pentingnya memiliki sifat syaja'ah. Ya. Pentingnya memiliki sifat syaja'ah. Syaja'ah artinya berani. Sedangkan menurut istilah, syaja'ah artinya keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Jadi syaja'ah adalah sifat berani. Kita harus berani. Ya, kita harus berani. Jangan pengecut. Dalam kehidupan ini banyak orang yang pengecut menghadapi satu masalah. Banyaknya sifat berani itu hilang dari hati nurani seseorang. Kemudian dalam sebuah hadis dikatakan, kulil haq walau kana murra. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Jadi sekarang ini banyak yang kebalikan dari itu. Jadi banyak sirnanya sifat keberanian manusia itu. Membolak-balikkan kebenaran tersebut karena adanya sesuatu hal.
Kemudian syaja'ah dapat diartikan keberanian yang berlandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berani atas kebenaran. Sekarang orang banyak berani atas kesalahan. Itulah yang terjadi saat sekarang ini. Jadi pada hakikatnya tidak. Orang berani itu adalah berlandaskan atas kebenaran. Keberanian adalah tuntutan keimanan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi beragam tantangan dalam hidup ini. Tantangan utama yang kita hadapi adalah memperjuangkan kebenaran, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Jadi orang sekarang banyak lari dari kenyataan karena tidak sanggup menghadapi rintangan yang ada di hadapannya. Jadi sering banyaknya kejadian-kejadian yang mengatakan dengan istilah lain di mulut, lain di hati. Hal tersebut mencerminkan bahwa orang tersebut adalah sebagai penakut. Islam melarang umatnya itu untuk menjadi penakut. Islam melarang umatnya itu menyimpan sifat-sifat yang lemah. Islam menganjurkan umatnya adalah berani, memiliki keteguhan hati, teguh pada pendirian. Itulah Islam yang sesungguhnya. Kemudian pentingnya memiliki sifat jujur. Jadi sifat jujur itu sangat penting. Sifat jujur merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Dengan kejujurannya, seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Sifat jujur terbagi kepada 3 bagian. Ya. Jadi penting sekali sifat jujur itu dimiliki oleh manusia. Karena jika manusia tidak jujur, maka banyaknya timbul perpecahan antara kalangan umat. Banyaknya penipuan-penipuan. Banyaknya hal-hal yang bersifat negatif yang terjadi di dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian sifat jujur terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah jujur dalam niat dan kehendak. Jujur dalam niat yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seorang dalam rangka menaati perintah Allah SWT dan ingin mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur dalam niat, kita berniat
di dalam hati kita dilaksanakan oleh anggota tubuh. Seperti contohnya kita mau berangkat ke sekolah, diniatkan dari dalam hati kita, saya pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu pengetahuan. Maka hal tersebut dilaksanakan oleh anggota tubuh kita. Sampai di sekolah, kita akan belajar dengan sebaik mungkin. Karena niat kita tulus, sesuai dengan apa yang kita niatkan di saat berangkat dari rumah. Kemudian yang kedua, jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi. Jadi jangan lain di mulut, lain di hati, lain di depan, lain di belakang. Jadi jujur dalam ucapan. Menyampaikan suatu berita itu, apa yang disampaikan oleh seseorang itu pula yang disampaikan kepada orang yang dituju. Banyak hal yang tersebut terjadi. Adanya penambahan kata-kata apabila di saat seseorang itu menyampaikan satu ucapan pesan, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti perkelahian dan sebagainya, karena sudah adanya sifat tidak jujur dalam ucapan. Jadi manusia itu harus jujur dalam ucapannya. Kemudian jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batinnya. Jadi seimbangnya antara lahiriah dan batinnya, seimbangnya antara niat dan pekerjaan, tidak melenceng dari apa yang ditujukan. Jadi 3 sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian harus berani jujur. Ketika seseorang sudah berani menutupi kebenaran, bahkan menyelewengkan kebenaran tersebut untuk tujuan jahat, ia telah melakukan kebohongan. Kebohongan yang dilakukan itu telah membawa kepada apa yang dikhianatinya. Menjaga amanah adalah menunaikan dengan baik terhadap hak-hak manusia tanpa terpengaruh oleh perubahan keadaan, baik susah maupun senang. Jadi harus berani jujur. Manusia harus berani jujur. Ya, ini kebanyakan manusia itu menutup suatu kebenaran itu. Pertama sekali dengan tujuan-tujuan tertentu. Ada tujuan-tujuan kejahatan. Banyak yang terjadi sekarang ini. Kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh manusia. Jadi kejujuran itu dikhianati. Banyak sekarang ini. Jadi hal tersebutlah
manusia harus merubah dan kembali ke jalan kejujuran. Berikut hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur. Hikmah perilaku jujur itu ada 5. Ada hikmahnya, ada manfaatnya. Pertama sekali, perasaan enak dan hati tenang. Jadi kalau kita jujur, perasaan kita itu enak, tenang hati kita, tidak dikejar-kejar orang, tidak dikejar-kejar oleh kebohongan, tidak dikejar-kejar oleh masalah. Kemudian mendapatkan kemudahan dalam hidup. Jadi orang yang berlaku jujur itu adalah diberikan kemudahan dalam hidupnya. Semua urusannya dilancarkan. Kemudian selamat dari azab dan bahaya. Jadi orang yang jujur selamat dari azab dan bahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian membawa kepada kebaikan, dan kebaikan menuntun ke surga. Jadi dengan jujur kita dituntun ke arah kebaikan. Jadi membawa diri kita ke arah kebaikan, dan kebaikan tersebut akan menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Bahagia kehidupan kita nanti di akhirat. Kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi sangat disukai, manusia yang jujur sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nantinya. Kemudian hukuman bagi orang yang berbohong itu nantinya, sering dia berbohong di dunia, itu di akhirat nanti oleh Allah SWT lidahnya itu akan menjulur keluar dari mulutnya. Kemudian lidah tersebut dipotong sendiri olehnya sampai habis. Itulah siksaan nanti di akhirat bagi orang-orang yang suka berbohong di dunia ini. Jadi jangan coba-coba berbohong. Umat Islam dilarang berbohong. Manusia dilarang berbohong. Karena kemudaratan berbohong itu adalah sangat menghinakan dirinya sendiri. Sekali saja umat ini berbohong, maka selama hidupnya tidak akan pernah dipercayai oleh orang. Maka Islam itu menganjurkan kepada kita
untuk berlaku jujur. Demikian pertemuan kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.